menari? Saya dari TK. Pertama kali itu nari janget di TK. Lumayan, dari tarian pendek, Panjali, lagi condong, dan masih banyak lainnya lagi. Sejarah tari. Sejarah perkembangan tari di Bali dimulai oleh elemen kebudayaan Hindu. Dimulai pada abad ke-7, yaitu pada pemerintahan Raja Ugrasena di Bali. Kebudayaan Bali yang berdasarkan atas penyembahan leluhur, animisme dan totemisme, bercampur dengan Hinduisme dan Buddhisme yang akhirnya menjadi kebudayaan Hindu seperti yang kita lihat sekarang. Menurut jenisnya, tari dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tari rakyat. Yang kedua, tari klasik. Dan yang ketiga, kreasi baru. Jenis tarian yang pertama yaitu tarian rakyat. Tarian rakyat adalah tarian yang sudah mengalami perkembangan masyarakat primitif sampai sekarang. Yang kedua, tari klasik. Tari klasik adalah tari yang semula berkembang di kalangan raja dan bangsawan yang telah mencapai kristalisasi artistik yang tinggi sehingga memiliki nilai tradisional. Sedangkan yang ketiga, tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tarian yang sudah diberi pola garapan baru. Tidak lagi terikat kepada pola-pola yang telah ada dan lebih menginginkan kebebasan dalam hal ungkapan meskipun sering gerakannya berbau tradisi. Dan menurut fungsinya, tari juga dapat dibagi menjadi 4 bagian. Fungsi tari yang pertama yaitu sebagai sarana upacara, di mana gerakannya yang ritmis dan gemulai. Tari Bali juga mempunyai setiap sikap tangan dan gerakan tubuh yang memiliki makna dan kekuatan tertentu. Sehingga tarian ini tidak hanya menampilkan keindahan rupa dan pakaian, tetapi mempunyai kekuatan skala dan niskala. Fungsi tari yang kedua adalah sebagai sarana hiburan seperti tari dalam penyambutan, seperti menyambut tamu-tamu kehormatan saat ada pertemuan umum. Sedangkan fungsi tari yang ketiga yaitu sebagai budaya yang dilestarikan sepanjang zaman. Tari Bali kini sudah diakui sebagai salah satu budaya yang paling indah di internasional. Dan fungsi tari yang keempat yaitu sebagai karakteristik budaya Bali. Ciri khas orang lokal yang tinggal di Bali atau penduduk asli Bali pasti memiliki unsur-unsur rohani bakal calon penari, walaupun struktur tubuhnya tidak bagus. Adapun biografi dari pendiri Sanggar Tari Manik Sharma, yaitu nama Niwayan Eni Fristariani SPD, tanggal lahir 8 Februari 1991. Niwayan Eni Fristariani SPD telah menekuni dunia seni tari sejak kelas 2 SD hingga saat ini. Pengalaman yang pernah didapatkan melalui kegiatan seni tari ini ialah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kesenian, misalnya menjadi wakil sekolah dalam mengikuti lomba tari. Selain pengalaman di daerah, Eni Fristariani SPD juga menggeluti dunia tari hingga mengenal dunia luar bahkan mewakili Bali di acara nasional maupun internasional. Sanggar Tari Manik Sharma berdiri di akhir tahun 2017 sekitar bulan November. Sebelumnya gini kan karena suami yang dulu kan pacar, itu karena kita sama-sama berkecimpung di bidang tari, jadi kita punya pemikiran buat sanggar yuk biar ada kita kegiatan gitu, maksudnya kan akhirnya kita buatlah sanggar tuh pada akhir 2017 kalau nggak salah sekitar bulan November. Itu kita buat dulu, kita undang dulu anak-anak yang berhubung kita ngajar di SD kan, kita undang dulu anak-anak untuk coba latihan, ternyata mereka berminat. Akhirnya lanjutlah kita buat sanggar itu di akhir 2017 dan di Maret 2018 Sanggar Tari Manik Sharma ini kita resmi bergabung sama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
Kalau menurut saya pribadi, cara melestarikan seni tari di era sekarang ini itu kita bisa dengan mengikuti komunitas-komunitas. Misalnya kan komunitas seni tari itu pasti kita diajarkan tari Bali. Dengan secara tidak langsung itu kita sudah melestarikan seni tari. Selain itu juga kita bisa mensosialisasikan seni tari yang kita miliki itu ke Banjar-Banjar, misalnya ke ibu-ibu PKK itu loh, kita ngajar ibu-ibu PKK-nya rejang, pemudanya juga rejang sari, seperti itu. Sedikit tidak sudah bisalah itu secara tidak langsung melestarikan seni tari di era sekarang ini. Kalau menurut saya pribadi, pemanfaatan seni tari itu kita harus memiliki relasi yang kuat, perhubungan pertemanan yang kuat, di mana relasi yang kita miliki itu kan bisa menimbulkan kerjasama di baik itu kita kerjasama dengan yang punya restoran atau yang apa, di situ secara tidak langsung itu udah bisa membantu perekonomian kita. Misalnya mereka membutuh hiburan dalam artian tari Bali ya, hiburan tari Bali itu kita bisa mengisi acara di restoran yang dimiliki oleh relasi yang kita punya gitu. Kita bisa nari di sana, kita mendapatkan income dari sana. Itu menurut saya bisa untuk memenuhi kebutuhan dan bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Tetapi di masa sekarang ini yang dimana seni tari itu kan memang identik dengan dunia pariwisata. Nah sekarang dunia pariwisata lagi lemah-lemahnya, ya terpaksa kita hanya bisa baru mempromosikan tentang seni tari yang kita miliki itu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Itu pun melalui media sosial dari Instagram itu sudah kita sosialisasikan apa yang kita miliki itu sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai zaman sekarang yang era new normal ini gitu. Selain itu juga kita memanfaatkan media Instagram untuk promosi pakaian. Penyewaan pakaian tari Bali itu kita promosikan lewat media Instagram maupun Facebook yang kita miliki itu. Kalau dari saya pribadi, kalau kita berkecimpung di seni tari, kita harus banyak mempunyai teman satu. Habis itu kita banyak punya kenal-kenalan penari atau agent-agent yang mempunyai event-event yang memerlukan tari itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita di tari itu agak susah kalau kita tidak mempromosikan diri kita. Kalau kita sudah mempromosikan diri kita dan kita dilirik oleh teman-teman atau ada yang memerlukan jasa kita dan kita juga mampu dilihatnya, otomatis orang itu akan mencari kita sendiri. Mungkin tambahannya cuma situ aja sih, karena sudah cukup lengkap dibilang tadi sama istri saya tentang bagaimana caranya mempromosikan tari itu sendiri.